Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua, para dokter dan juga bunda-bunda dan juga mama-mama di rumah, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan perkenalkan, saya adalah Dr. Grace Hananta yang akan menjadi moderator di acara live webinar hari ini. Dan hari ini adalah online series yang kedua, di mana merupakan rangkaian webinar dari seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Seru ya? Dan ini bersama dengan Primaku dalam rangka acara ulang tahun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-66 dan juga merayakan Hari Anak Nasional. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian temanya sangat-sangat menarik sekali dan tentunya harus disimak dari awal sampai dengan akhir karena tema hari ini adalah memulai empati ditambahkan dengan tips and trik mengatasi anak yang sulit makan ya. Jadi seru ya, dan topik hari ini akan dibawakan oleh seorang dokter cantik yaitu Dr. Aryani Dewi Dodo, spesialis anak, seorang konsultan gastrohepatologi, kemudian sempat sekolah di Sheffield dan Seoul. Kemudian saat ini Dr. Aryani berpraktek di RS Harapan Kita dan juga RSIA Bunda Jakarta. Nah, tanpa berlama-lama kita sapa yuk Dr. Aryani. Halo Dr. Aryani, apa kabar? Halo, selamat pagi Dr. Grace. Selamat pagi semuanya. Ya, dokter, lagi sibuk-sibuk apa nih sekarang? Sekarang karena masa PSBB, jadi memang sedikit lebih sibuk, tapi sibuknya agak berbeda ya. Kalau dulu mungkin sibuk praktek, kalau sekarang lebih ke arah jumlah pasien yang non-emergency mungkin sedikit, tapi lebih berfokus ke arah penanganan pasien-pasien terutama yang dicurigai COVID atau dicurigai infeksi lainnya. Wah, tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan ya dokter. Oke, nah. Sebelum kita memulai nih dokter, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, para dokter dan bunda-bunda di rumah bahwa untuk pertanyaan, setelah ini kan kita ada sesi question and answer. Untuk pertanyaannya bisa langsung diketik di live chat yang sudah ada disediakan. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik kita hari ini. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dr. Aryani untuk memulai seri live webinar hari ini. Silakan dokter. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Ini pagi menjelang siang ya. Hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol mengenai MPASI. Terutama ini sesuai untuk ibu-ibu yang baru mau memulai MPASI. Dan setelah mulai nanti biasanya ada banyak keluhan mengenai anak saya kok kayaknya kurus, nggak mau makan, susah. Kenapa nggak seperti anak-anak lainnya yang kalau diberikan makan kemudian tertarik. Nah, itu yang akan kita coba bahas di hari ini ya, Dr. Grace ya. Oke, jadi bagaimana memulai MPASI dan tips dan trik mengatasi anak sulit makan. Nah, MPASI itu kita akan membahas sedikit mengenai serba-serbinya. Apa saja serba-serbinya? Siapa yang diberikan MPASI? Apa sih MPASI itu? Kemudian di mana memberikannya? Dan kenapa harus diberikan MPASI? Memangnya tidak cukup dengan ASI saja. Kemudian kapan mulai pemberian MPASI? Dan yang paling penting adalah bagaimana sih cara memberikannya. Nah, kalau kita lihat MPASI tentu diberikan kepada bayi ya, oleh orang tuanya, ibunya, ayahnya, neneknya, atau pengasuhnya yang lain. Di mana memberikannya? Di rumah biasanya. Dan kalau bisa di ruang yang memang dikhususkan untuk makan dengan menggunakan kursi yang tinggi, kursi makan atau high chair. Nah, MPASI apa itu? Makanan pendamping ASI. Dan makanan itu adalah makanan padat atau cair selain ASI yang diberikan untuk melengkapi kebutuhan gizi. Jadi MPASI bukan menggantikan ASI, ASI-nya tetap diberikan bersama-sama dengan MPASI. Nah, kenapa sih harus MPASI? Kalau kita lihat kebutuhan energi bayi, nih kita lihat di sini. Yang biru muda adalah energi dari ASI. Kalau untuk bayi berusia 1 tahun atau lebih terutama, maka kebutuhannya itu sangat tinggi. Mulai dari usia 6 bulan, kebutuhan bayi sudah melebihi kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh ASI. 6 bulan dan semakin berangsur tinggi, karena kan bayi juga sudah semakin besar. Kalau energi dari ASI hanya bisa memenuhi yang di bagian bawah ini, berarti masih ada
energi yang diperlukan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, oleh karena itu pada masa inilah kita berikan MPASI dimulai dari usia 6 bulan. Kapan memulainya? Ada beberapa panduan, kelihatannya mungkin berbeda. Misalnya WHO mengatakan 6 bulan, American Academy of Pediatrics 4-6 bulan, ESGAN, European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition mengatakan 17-26 minggu yang kurang lebih adalah 4-6,5 bulan juga. Apakah ini berbeda? Sebetulnya tidak berbeda. Angka ini adalah angka dari penelitian yang dilakukan berdasarkan kesiapan saluran cerna, yaitu enzim-enzimnya, gerakan saluran cerna, dan ginjal untuk mencerna makanan padat atau cair selain ASI. Nah, kita mulai MPASI sebetulnya saat anak siap. Siapnya adalah secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik itu apa? Yaitu anak itu sudah tampak sering lapar. Jadi artinya kebutuhannya sudah melebihi dari kemampuannya dia saat itu. Jadi kita lihat organnya, kalorinya meningkat, kebutuhannya, tandanya adalah semakin sering lapar. Jadi kalau biasanya minum itu setiap 2,5-3 jam, sekarang kok 1,5 jam, 2 jam sudah minta minum lagi. Kemudian gerakan ususnya juga sudah mulai meningkat dan enzim-enzimnya sudah mulai siap untuk mencerna makanan yang lebih padat. Kemudian sudah bisa mengontrol kepala dengan baik. Jadi kalau didudukkan, kepalanya itu tidak turun ke bawah, tapi relatif tegak. Kemudian bisa duduk dengan bantuan dan juga berkurangnya extrusion reflex. Apa itu extrusion reflex? Extrusion reflex itu adalah di mana lidah itu memiliki refleks mendorong keluar kembali apabila dimasukkan sesuatu. Dalam hal ini sendok. Kalau pada usia 6 bulan ke atas, maka refleks ekstrusi ini sudah berkurang sehingga bayi tidak lagi menolak atau mendorong kembali sendok yang diberikan. Nah, kemudian aspek psikologis. Anak mulai tertarik melihat orang lain makan dan bila lapar mulai membuka mulut ketika disodorkan makanan. Tampak bersemangat kalau melihat makanan dan pada saat makanan dipindahkan atau disiapkan, dia tampak fokus dan mengikuti makanan dengan matanya. Dan bayi juga sudah mulai bisa menunjukkan isyarat bahwa dia sudah kenyang. Misalnya dengan melepaskan kembali makanan atau mengeluarkan dari mulut. Dan perhatiannya sudah mudah teralihkan. Kalau tadinya lebih fokus ke makanan, kemudian mudah teralihkan. Menutup mulut saat diberi makan atau membuang kepala. Pada saat disodorkan makanan, seperti ini nih gambar yang di bawah. Membuang kepala ketika disodorkan makanan atau mulai dibuat main-main saja makanannya. Nah, MPASI itu diberikan antara 4-6 bulan, tapi untuk anak yang diberikan ASI eksklusif, sedapat mungkin dilanjutkan sampai dengan usia 6 bulan, dan MPASI baru dimulai di usia 6 bulan. Apa yang terjadi kalau MPASI diberikan terlalu cepat atau terlalu lambat? Kalau sebelum 4 bulan, maka belum siap dan mengganggu penyerapan nutrisi ASI yang justru lebih penting. Dan pada penelitian terbukti justru lebih obesitas pada anak-anak yang diberikan MPASI terlalu dini. Setelah 6 bulan juga kurang baik karena kebutuhan seperti yang tadi kita lihat sudah lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh ASI sehingga berisiko kekurangan asupan nutrisi serta zinc dan zat besi. Masalah yang sering terjadi pada pemberian MPASI adalah gizinya kurang, jadi nutrisinya kurang. Pemberiannya terlalu cepat atau terlalu lambat, tadi kurang dari 4 bulan, lebih dari 6 bulan. Jumlahnya kurang yang diberikan dan frekuensinya kurang, misalnya hanya 1 kali sehari. Kemudian zat gizinya juga harus diperhatikan. Dari WHO sudah memberikan 10 prinsip pemberian MPASI seperti yang kita bisa lihat di sini. Konsistensi, tekstur, dan variasi harus sesuai dengan usia. Porsinya juga harus sesuai. Makanan harus bersih. Kemudian yang penting di sini adalah responsive feeding. Responsive feeding itu artinya orang tua tidak memaksakan, bukan dengan gaya otoriter, mau makan, nggak mau makan, pokoknya harus makan dengan porsi sekian. Dan bukan juga yang terlalu permisif, misalnya, oh nggak mau, ya udah. Jadi benar-benar tidak ada usaha. Namanya responsive feeding itu adalah kita melihat cue atau tanda-tanda yang diberikan oleh anak. Misalnya pada saat ia lapar, atau pada saat ia sudah kenyang, atau pada saat moodnya lagi jelek, kemudian merasa ingin sudah dulu, kemudian untuk yang kali ini berkurang, atau
mungkin anak itu tidak suka bahan makanan tertentu. Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian harus kaya nutrisi pastinya dengan suplemen dan fortifikasi juga. Nah, kunci pemberian MPASI yang aman apa? Pastinya cuci tangan, menggunakan air bersih yang mengalir, pisahkan makanan mentah dan matang, gunakan talenan dan alat pemotong juga yang berbeda. Masak dengan baik, lebih dari 70 derajat Celcius, dan jaga kebersihan. Makanan harus disimpan pada suhu yang baik, terutama apabila membuat makanan untuk lebih dari 1 porsi. Dan bentuk makanan tidak berisiko tersedak untuk usianya. Seberapa sih suhu makanan yang baik? Yaitu antara sekitar 5-60 derajat. Kenapa? Suhu makanan ini adalah yang pas untuk dimakan anak, yaitu maksudnya gini, di antara suhu 5-60 derajat Celcius ini adalah saat suhu itu berisiko untuk tumbuhnya kuman. Jadi anak-anak itu akan makan di sekitar suhu sekitar 30 derajat sampai 35 derajat di tengah-tengah sini. Tapi antara 5-60 derajat merupakan zona bahaya atau temperature danger zone. Jadi, makanan yang berada di suhu ini tidak boleh berada di suhu yang sama lebih dari 2 jam. Dan pada saat memasak atau memanaskan makanan, harus di atas 60 derajat untuk daging dan seafood, serta di atas 70 derajat untuk olahan telur dan beberapa bagian daging. Bagaimana cara pemberian MPASI untuk pertama kali? Pada saat usia 6-8 bulan, biasanya kita mulai coba dahulu dengan bubur atau makanan yang dihaluskan. Jadi sangat halus, frekuensinya boleh 2-3 kali. Kadang-kadang untuk memulai awal-awal 1-2 tidak apa-apa, tapi harus ditingkatkan sampai dengan target sekitar 125 ml sekali pemberian. Dimulai dengan 2-3 sendok makan dahulu. Kemudian mulai usia 9-11 bulan, sebetulnya dari usia 8 bulan anak sudah bisa menjimpit atau memegang seperti ini dengan ibu jari dan telunjuk, sehingga sudah bisa memakan finger food, yaitu makanan yang dipegang. Nah, di sini kita mulai tingkatkan teksturnya menjadi lebih kasar, diberikan makanan yang dicincang atau dihaluskan. Frekuensinya boleh 3-4 kali per hari, tergantung nafsu makan anak, dan ditambah snack. Kemudian di atas usia 1 tahun, itu sebetulnya anak-anak sudah bisa makan table food biasa. Table food artinya makanan keluarga. Kadang-kadang beberapa lauk memang masih harus dicincang atau dihaluskan, tapi biasanya nasinya sudah bisa nasi biasa atau setidaknya nasi yang sedikit diting. Dan jumlahnya juga sudah bertambah sekitar 250 ml. Seperti apa sih yang namanya MPASI yang baik? MPASI yang baik adalah yang kaya energi, protein, dan mikronutrien. Tidak pedas ataupun terlalu asid, sesuai dengan tahap perkembangan, jadi bentuknya ini sesuai dengan tahap perkembangan, yang idealnya tentu disukai oleh anak, mudah didapat dan terjangkau. Sering sekali anak-anak itu tidak mau karena ternyata rasanya tidak enak. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan. Dan nutrisi yang harus terkandung di dalamnya tentu adalah makanan pokok, kemudian lauk pauk, produk hewani, produk nabati juga, kemudian kacang-kacangan, sayuran berdaun atau warna oranye, dan produk susu. Jangan lupa lemak itu penting untuk anak-anak karena lemak itu adalah bagian dari pertumbuhan otak. Nah, zinc dan zat besi juga adalah mikronutrien yang sangat penting dan pada MPASI itu harus diperhatikan, terutama karena kandungan zinc dalam ASI dan kandungan zat besi dalam ASI itu mulai berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, jadwal makan untuk anak juga sebaiknya dibuat teratur. 3 kali makan, 2 kali snack itu yang ideal, dan maksimal 30 menit. Jangan membiarkan anak berada di hadapan makanan dan makan untuk lebih dari 30 menit. Karena sebetulnya lebih dari 30 menit, konsentrasi atau perhatian anak itu sudah terganggu, sudah berhenti. Karena attention span atau rentang perhatian mereka adalah sekitar 30 menit. Nah, kalau kita lihat anak-anak ini perlu diberikan kesempatan untuk makan. Jadi bentuknya yang penting kita jaga supaya tidak terlalu kecil sehingga masih bisa aman tanpa tertelan.
Brokoli dalam bentuk yang besar seperti ini boleh diberikan, asalkan harus diawasi. Justru kadang-kadang potongan-potongan yang tanggung itu yang sering menyebabkan tersedak. Perhatian khusus pada gula dan garam, ini sering ada pertanyaan dari orang tua, apa boleh diberikan gula dan garam? Sebetulnya bukannya tidak boleh, tapi memang kita berusaha untuk tidak membiasakan mereka makan dengan terlalu banyak gula dan terlalu banyak garam. Yang namanya terlalu banyak itu selalu tidak baik, tapi boleh diberikan untuk memberikan rasa sedikit, dan jumlahnya itu pasti tidak akan melebihi dari batas yang aman bagi anak, tapi boleh diberikan sedikit-sedikit. Hanya kalau memang anak masih mau makan makanan yang tawar tanpa gula atau garam, boleh diberikan tanpa gula atau garam. Kemudian madu. Madu ini tidak boleh diberikan pada anak usia kurang dari 1 tahun, karena dalam madu sangat berisiko tumbuh kuman yang bernama Clostridium botulinum yang bisa menyebabkan gangguan persyarafan pada anak. Kemudian susu yang utuh atau whole milk juga tidak boleh diberikan kepada anak-anak karena belum bisa mencernanya dengan utuh, serta tentunya makanan yang mentah dan belum dipasteurisasi karena daya tahan tubuh atau imunitas pada anak yang masih kurang baik. Nah, perlukah kita menghindari telur, ikan laut, atau kacang-kacangan? Terutama kalau dibilang nanti takutnya alergi, jadi kurang dari usia 1 tahun saya tidak memberikannya gitu. Justru makanan-makanan ini boleh diberikan begitu anak siap untuk mencerna bentuknya. Kenapa? Karena pada fase sensitisasi, yaitu pada usia 6-12 bulan, justru apabila kita memberikan protein-protein, biasanya protein ya yang menyebabkan alergi, itu badan masih akan belajar untuk mentoleransi dan menunda tidak mengurangi risiko alergi di kemudian hari. Apabila muncul gejala-gejala seperti merah-merah atau gatal-gatal, maka mungkin kita perlu mengevaluasi ulang dan boleh ditunda terlebih dahulu. Tapi apabila tidak ada gejala yang bermakna, tidak ada masalah, maka boleh diberikan. Tidak perlu ditunda. Nah, anak-anak juga boleh diberikan kesempatan untuk makan sendiri dan meskipun kotor-kotor sedikit tidak apa-apa, kita berikan kesempatan. Kalau bisa anak-anak diajak untuk makan bersama. Nah, pertanyaan yang sering adalah, anak saya sulit makan. Kenapa ya dia susah banget makannya? Nah, ada beberapa faktor yang menentukan seorang anak itu makan dengan baik. Faktor anaknya sendiri, bisa jadi dia lagi kurang sehat, sedang sakit, atau kelelahan, misalnya malamnya kurang tidur. Bisa juga karena masalah trauma, jadi sering dipaksa makan, kemudian begitu melihat high chair, begitu melihat kursi makannya, begitu melihat peralatan makannya langsung teriak-teriak, seperti orang yang trauma. Nah, itu bisa terjadi. Jadi dari awal kita harus memberikan dengan proses makan yang baik. Dan bisa juga bahwa anak itu picky atau pemilih. Nah, ini biasanya pada usia yang lebih besar. Dari faktor makanan, kita juga harus memperhatikan teksturnya, apakah sesuai dengan usia anak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, teksturnya sesuai usia. Rasa, apakah enak rasanya, orang tua boleh mencicip. Kalau rasanya enak, tentu dia akan lebih suka dibandingkan dengan rasa yang tidak enak. Dan porsi makannya juga harus sesuai. Kadang-kadang kita terlalu ambisius, kita memberikan porsi yang terlalu besar sehingga anak itu tidak habis dan kesannya tidak mau makan lagi setelah separuh porsi, padahal sebetulnya memang porsinya yang kebanyakan. Atau kadang-kadang porsinya ini justru terlalu sedikit. Hati-hati. Kemudian variasi makanan, jadi jangan makanan yang itu-itu saja. Jadwal makan juga dibuat lebih teratur, dan jangan kebanyakan susu atau jus atau snack. Ini salah satu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian faktor lingkungan juga berperan. Anak harus duduk, jadi jangan digendong-gendong sambil dibawa keliling-keliling ya, atau sambil lari-lari. Kemudian orang tua atau pengasuhnya mengejar keliling-keliling, itu tidak baik. Dari awal harus dibiasakan makan dalam posisi duduk di kursi makan. Kemudian jangan mengalihkan perhatian, misalnya dengan gadget. Jadi anak itu tidak bisa menikmati makannya, justru dia makan karena dia bengong melihat gadget, televisi, atau HP, atau iPad, kemudian
makannya masuk tanpa disadari. Karena proses makan itu sebetulnya adalah proses yang harusnya dinikmati oleh anak. Kemudian makan bersama dengan keluarga, supaya anak lebih semangat dan juga bisa melihat contoh dari kakak-kakaknya atau dari orang tuanya. Nah, tenang saja kalau anak sulit makan, karena sebagian besar balita sebetulnya mengalami masalah yang sama, mungkin ada yang lebih panjang dari yang lainnya, tapi pasti ada fase sulit makan pada seorang anak, meskipun sebentar. Dan setiap anak unik. Kalau ia sudah punya keinginan, pilihan, tidak mau, itu tanda bahwa itu adalah sudah tambah besar ya, sudah lebih berkembang. Artinya dia sudah lebih pintar sebetulnya. Dan biasanya ada makanan favorit. Temukan makanan-makanan favoritnya, kemudian pilih untuk diberikan bersama dengan makanan yang baru atau bahan makanan yang lain. Kemudian kadang-kadang ada preferensi tekstur, jadi misalnya dia menyukai yang lebih lunak atau menyukai yang lebih lumer di mulut. Dan yang pasti jangan menyalahkan diri sendiri, itu bukan salah Anda. Kadang-kadang memang ada pola asuh atau pola pemberian makan di awal yang mungkin kurang tepat, tapi berhenti menyalahkan diri sendiri dan kita hadapi yang ada sekarang dengan tenang. Nah, ada beberapa tips. Jangan terlalu banyak memberikan susu dan jus, karena kadang-kadang kita ingin memberikan vitamin nih, sebanyak mungkin serat, vitamin, kita berikan jus wortel, jus jeruk, jus stroberi, susu, dan akhirnya anak menjadi kenyang pastinya. Kemudian coba gunakan piring yang menarik, dan kalau bisa agak bersekat. Ini piring makan anak saya di rumah, yang saya foto. Ini ya setiap hari dia boleh memilih, dan dia misalnya memilih yang gambar lebah, atau besok dia sedang ingin menggunakan yang gambar gajah. Jadi kita buat suasana itu menarik. Bisa juga dengan sendok, garpu, dan gelas-gelas yang lucu. Itu akan membuat mereka excited atau tertarik untuk melihat proses makan. Dan piring ini kalau bisa bersekat. Bukan hanya 2, boleh 3, boleh 4, supaya anak tidak merasa bahwa makanannya itu bercampur atau terlalu banyak. Sebagian anak kadang merasa bahwa apabila makanannya bercampur itu dia kurang happy ya, agak-agak geli gitu. Jadi dia ingin makanan-makanannya terpisah. Dan tips lain adalah berikan dengan potongan yang berbeda. Misalnya anak-anak diberikan wortel biasanya dengan potongan bulat-bulat begini. Kemudian dia bosan, setiap hari makan seperti itu bosan. Kita bisa potong dengan cara lain. Misalnya kita potong korek api ya, seperti ini, atau kecil-kecil dicampur dengan telur. Kemudian kita juga bisa potong sangat kecil dicampur dengan nasi atau dengan makanan lainnya. Dan penyajiannya juga boleh dibuat menarik. Saya rasa ibu-ibu yang bekerja mungkin susah ya, nggak sempat membuat yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh. Tidak harus seperti ini. Kita buat penyajian yang menarik, contohnya misalnya cukup dengan telur dadar, kemudian diberikan kecap sedikit di bentuk mata, bentuk mulut, itu sudah cukup menyenangkan. Anak-anak itu mudah sekali disenangkan. Mereka mudah diberikan hal-hal yang membuat mereka happy, kemudian mereka menjadi mau makan. Jadi tidak harus secanggih ini ya, tapi intinya penyajian yang menarik, seperti juga kita kalau diberikan makanan dengan penyajian yang menarik, tentu kita lebih tertarik. Kalau belepotan, jangan mempermasalahkan, karena kadang-kadang terutama kita yang OCD, saya juga kadang-kadang termasuk yang agak-agak obsesif kompulsif disorder sedikit, jadi maunya bersih gitu ya, dilap lagi, dilap lagi, dilap lagi. Lap mulut itu hanya 1 kali saja setelah anak selesai makan. Sebelum selesai makan, biarkan saja mereka makan dengan baik dan menikmati proses makannya. Kuncinya itu, menikmati proses makan. Jadi kalau mereka menikmati proses makan, otomatis mereka akan makan dengan lebih banyak. Dan kemudian kita bisa berikan potongan dari bahan-bahan yang berbeda. Kita berikan potongan dengan warna-warna yang berbeda, yang menarik bagi bayi dan anak. Nah, kemudian kita juga alihkan perhatian dengan cara yang benar. Kadang-kadang anak sudah mulai bosan, dia mulai menangis. Kemudian kita alihkan perhatiannya, tapi jangan dengan menggunakan gadget atau mengalihkan bukan pada proses makan. Kita bisa berikan sendok, contohnya seperti ini. Anaknya menangis, kemudian diberikan sendok dan dia mulai tertarik. Dan sendok itu adalah bagian dari peralatan makan
bagian dari proses makan. Dan setelah diberikan sendok, kemudian dia jadi lebih lancar makan. Dia tertarik pada sendoknya dan kadang-kadang dia mencoba memasukkan sendiri sendoknya ke dalam mulut. Ini adalah suatu cara pengalihan perhatian yang benar. Dan kemudian sebagian anak senang makan menggunakan tangan. Itu tidak apa-apa. Kalau ia ingin makan menggunakan tangan, kita boleh berikan dan kita bisa berikan beberapa pilihan makanan. Itu yang tadi saya katakan dengan piring yang bersekat. Ada beberapa pilihan makanan, dia bisa memilih sayur, kentang, atau makanan lain misalnya tempe. Kalau ia tertarik, maka dia akan memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Dan kemudian setelah selesai, dia mungkin akan mengambil bahan makanan yang lain. Yang ini agak terlalu besar ya, harusnya dihentikan karena bisa menyebabkan risiko tersedak. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa anak itu bisa punya interest atau minat yang berbeda-beda apabila kita sediakan makanan yang berbeda-beda pula. Dan usahakan kita menghargai proses makan yang ia lakukan. Jadi kalau dia senang, dia melihat kepada kita, kita juga tersenyum. Waduh, ini kakinya. Nah, kemudian makan bahan lain, misalnya tempe goreng. Anak-anak itu mungkin kalau sudah bosan dengan 1-2 bahan, dia akan berganti ke bahan yang lain. Nah, buat suasananya menyenangkan. Jadi ayah dan ibu tersenyum, kemudian memberikan makanan kepada anak meskipun dia lagi menyebalkan ya. Jadi misalnya lagi menolak, sedang cranky, kita berusaha tetap positif. Tapi yang lebih baik lagi daripada suasana yang menyenangkan seperti ini adalah suasana menyenangkan pada saat makan bersama. Jadi tidak perlu kita semua rame-rame berfokus atau berkonsentrasi kepada makannya si anak, tapi kita masing-masing juga makan sendiri-sendiri. Si kakak, ayah dan ibu makan sendiri-sendiri, tentu dengan memperhatikan juga si adik, tapi adik juga punya kesempatan untuk makan sendiri dan dengan melihat orang lain makan, dia juga akan lebih tertarik. Nah, ini adalah beberapa ide untuk finger food yang bergizi kalau pada saat anak tidak terlalu ingin makan. Jadi nafsu makannya atau selera makannya sedang menurun, kita bisa berikan potongan-potongan buah, terutama anak-anak 8 bulan ke atas, mereka senang memegang finger food dan mereka merasa punya otoritas untuk makan sendiri, tidak disuapi, karena merasa sudah besar ya. Bisa membuat daging seperti nugget yang homemade, kemudian roti, selai kacang atau unsalted butter, keripik tempe, keripik bayam, kentang goreng, kemudian telur rebus juga bisa dipegang, kemudian dimakan. Keju juga memberikan nutrisi, kalsium, vitamin D, kemudian biskuit juga bisa, dan file ayam yang dipotong dadu. Kalau bisa jangan yang terlalu alot ya. Nah, jadi trik untuk anak yang sulit makan, kita harus gabungkan makanan baru dengan makanan yang ia sukai. Minimal ada 1 makanan yang disukai anak, kita gabungkan dengan makanan yang baru atau makanan yang ia kurang sukai. Berikan porsi yang wajar. Kalau bisa, malah kalau memang anak stres ya, seperti kita kalau melihat 1 piring besar itu kelihatannya apa habis gitu. Tapi kalau anak-anak juga kita berikan porsi yang lebih kecil, menjadi 2 porsi itu tidak apa-apa. Tapi berikan dulu penampakannya tidak terlalu banyak, maka dia lebih termotivasi untuk makan. Sekali makan sudah hampir habis, kita boleh tambahkan lagi. Terutama untuk makanan yang masih kurang disukai anak, jangan langsung diberikan banyak. Nanti dia akan demotivasi, justru tidak termotivasi. Hargai rasa kenyangnya. Jadi kalau anak merasa kenyang, kita bisa tanya, kamu sudah kenyang? Tambah lagi ya sedikit kalau mau, tapi kalau tidak mau, kita menghargai. Kemudian anak juga boleh ikut mempersiapkan makanan, terutama yang sudah usia 1 tahun ke atas, biasanya sudah bisa, dan jangan menyerah. Karena sebetulnya dari penelitian membuktikan bahwa anak itu tidak akan menolak bahan makanan yang sama apabila diuji coba atau dicoba diberikan 10-15 kali. Karena kadang-kadang kita sudah lebih cepat menyerah, berikan 1 kali, alpukat, tidak suka 2 kali, nggak suka 3 kali, kesimpulannya dia memang tidak suka alpukat. Padahal kalau dicoba memberikan lebih sering lagi, anak mungkin mau pada akhirnya. Kira-kira itu yang bisa saya share untuk sekarang, Dr. Grace. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Luar biasa sekali Dokter Aryani, ini topik yang sangat menarik sekali dan bahkan walaupun anak saya sudah balita sekarang tapi masih terus ternyata mendapatkan informasi yang seru-seru pada hari ini. Thank you so much. Dan bunda-bunda sekalian, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Karena ternyata saat ini Dokter Aryani pertanyaannya banyak sekali. Jadi boleh saya sebutkan satu persatu pertanyaan, tetapi mungkin mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang memang belum bisa saya bacakan karena memang durasi harus juga diperhatikan seperti itu. Baik, Dokter Aryani, kita mulai ya Dok untuk sesi tanya jawabnya. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini yang pertama Dok. Dari Lia Amelia. Dokter, anak saya usia 7 bulan, lagi drama empasi. Ternyata maunya dingin, yang makanan langsung dari kulkas. Apakah makanan dingin dari kulkas untuk jenis makanan utama, terutama 4 bintang, aman diberikan kepada bayi usia 7 bulan itu? Silakan Ya. Dokter Aryani. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pada usia-usia demikian memang seringkali sedang terjadi pertumbuhan gigi ya. Jadi sedang titing, usia 7 bulan ya kan? Sedang titing, kemudian kadang-kadang gusinya itu mengalami peradangan karena gigi yang akan tumbuh. Nah, pada saat seperti itu, maka kita bantu dengan cara memberikan makanan dingin. Dan anak rupanya sudah mulai merasakan bahwa ternyata enak ya kalau pakai makanan dingin untuk gusi saya yang sedang meradang itu. Jadi makanan dingin itu sebaiknya kita batasi pada sayur dan buah, terutama buah-buahan ya. Biasanya kalau makan buah yang dingin itu akan merasa lebih enak, better. Nah setelah itu kita boleh berikan MPASI dengan suhu yang seharusnya. Jadi jangan semua makanan diberikan secara dingin, karena sebetulnya yang ia butuhkan itu adalah pada saat menggigit. Boleh juga diberikan titer dingin, karena kalau takut misalnya dimulai dengan buah kemudian jadi kenyang ya, kita berikan titer yang dingin untuk digigit-gigit. Setelah itu baru mulai diberikan makanan. Oke, ya apakah semoga ini ya menjawab pertanyaannya ya kepada tadi Lia Amelia ya. Jadi memang makanan dingin itu bisa membuat comfort juga ya Dok ya, supaya kalau kondisinya tumbuh gigi. Anak yang sedang tumbuh gigi ya, karena gusinya cenderung meradang. Nah, ternyata nyambung juga nih. Mungkin jawaban Dokter Aryani nyambung dengan pertanyaannya dari Ibu Ardiani Muslimah, Dok. Karena Ibu Ardiani Muslimah ini bertanya bahwa izin bertanya, Dok, tips and trik anak susah makan saat tumbuh gigi dan sariawan. Makanannya yang harus seperti apa diberikan? Karena banyak jenis yang tidak mau dimakan pada saat sariawan. Minum ASI pun juga sering menangis. Jadi mungkin jawabannya itu ya, Dok ya tadi ya. Lebih seperti itu. Iya. Kadang-kadang kalau untuk sariawan khususnya ada beberapa salep yang mungkin bisa diberikan oleh dokter untuk menutup sariawan itu. Sebetulnya prinsipnya adalah sariawan ditutup dan nanti akan sembuh sendiri. Tapi sebelum sembuh kan pasti bisa terkena makanan dan itu sakit pasti, kita juga tahu ya. Jadi dengan memberikan salep untuk sariawan, kemudian diberikan makanan atau titer dingin, buah dingin, titer dingin, itu akan membuat anak menjadi lebih baik dan lebih mau makan. Oke. Terima kasih Dokter Aryani. Ada lagi nih Dok. Oke, dari Mentari Gazalia. Dokter, anak saya 5 bulan kurang seminggu. Udah pengen banget kelihatannya makan. Kalau lihat kita makan kayak ngecap-ngecap gitu. Udah boleh dikasih makanan belum? Karena kasihan, dia sudah kepengen banget makan. Oke. Jadi pertanyaan yang baik ya Bu, tapi kita ingat bahwa proses makan atau pemberian MPASI itu memerlukan banyak syarat yang tadi kita sudah bahas. Jadi ada syarat secara fisik dan syarat secara psikologis. Fisik itu mencakup organ, enzim, dan juga postur ya. Kadang-kadang kalau pada usia 5 bulan kurang seminggu, berarti kan baru 4 bulan 3 minggu ya, posturnya itu dia belum bisa duduk dengan tegak atau lehernya itu belum bisa tegak. Nah kemudian bahwa ada minat, bagus sekali, berarti dia sudah berminat untuk makan. Tapi jangan lupa nanti kita lihat semua tanda-tanda kesiapan yang tadi. Kalau memang sudah memenuhi syarat semua, kita pertimbangkan hal lain. Contohnya, apakah dengan ASI selama ini tumbuhan atau pertambahan berat badannya masih cukup? Apabila pertambahan berat badannya masih cukup, maka akan lebih baik apabila dilanjutkan ASI dulu. Karena ASI itu sebetulnya masih memenuhi kebutuhannya sampai dengan 6 bulan.
Apabila kita memulai MPASI terlalu cepat, kadang-kadang penyerapan ASI-nya menjadi terganggu. Tapi kadang-kadang dokter anak bisa jadi meminta orang tua, ibu atau ayah untuk memulai MPASI lebih cepat dari seharusnya, meskipun anak ASI eksklusif. Karena misalnya berat badannya tidak tumbuh dengan baik. Tentu kan setiap anak berbeda-beda dan juga jumlah setiap ASI mungkin berbeda-beda. Jadi kalau kebutuhan energi anak tersebut sudah melebihi dari yang bisa dipenuhi oleh ASI, yang ditandai dengan berat badannya atau tinggi badannya, tubuhnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka bukan tidak mungkin dokter akan menyarankan memberikan MPASI lebih dahulu. Tapi itu sebaiknya dengan atas dasar anjuran dokter. Nah, jadi memang seharusnya untuk lihat dulu tumbuh kembangnya bagaimana gitu ya dok ya, apakah memang sudah ready atau memang diperlukan atau tidak untuk MPASI dini tersebut gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih dok. Karena ini topiknya seru sekali, banyak sekali yang tanya sampai dari tadi pertanyaan masuk banyak. Nah pertanyaan berikutnya gini, Bu Dokter Aryani, anak saya umur 8 tahun. Anak saya umur 8 bulan. Tiba-tiba GTM itu gerakan tutup mulut, ya ibu-ibu mungkin ada yang belum tahu, sudah coba naikin tekstur, saya coba ganti karbohidrat hingga menu 4 kali, tapi anaknya tetap tutup mulut. Jadi saya harus gimana? Ini biasanya bunda-bunda yang sudah mulai frustasi. Jadi kira-kira bagaimana solusinya dok? Oke, nah memang GTM ini gampang-gampang susah, atau gampang susah-susah sebetulnya ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi proses makan dan ada faktor dari anak, misalnya dia sedang moodnya jelek, tapi kalau berkepanjangan kita harus lihat yang lain. Apakah misalnya jadwal makannya sudah benar, jadi jadwal makannya sudah teratur. Apakah dari jadwal makan tersebut tadi tekstur sudah disesuaikan, rasa. Kalau tadinya dia masih mau yang tanpa rasa sama sekali, mungkin sekarang sudah mulai indera pengecapnya itu sudah mulai berkembang, sehingga dia menginginkan rasa yang lebih enak, jadi makanan yang lebih berasa. Nah untuk itu kita bisa tambahkan sedikit misalnya garam, kemudian kita juga bisa berikan rasa misalnya dengan tumisan ya, yang baru kemudian dilumatkan dan diberikan. Jadi kadang-kadang faktornya itu. Untuk itu ayah ibu harus mencoba apakah makanan yang diberikan itu rasanya enak. Kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh. Misalnya dia biasanya hanya makan sendirian, disuapi, tapi yang lain tidak makan bersama-sama. Nah, makan bersama mungkin bisa membantu. Jadi GTM itu banyak penyebabnya. Dan ingat, kalau anak itu tidak mau makan atau dia memilih, jadi misalnya anak ini maunya ini saja, tidak mau yang ini, itu sebetulnya adalah suatu tahap perkembangan. Jadi ia sudah bisa menunjukkan bahwa ia punya pilihan, punya kemauan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, bukan berarti akan tambah muda, tapi justru dia akan lebih punya keinginan. Nah, disinilah orang tua itu ditantang jadinya ya, gimana caranya supaya bisa lebih pintar dan tidak membuat anak itu bosan. Bisa dengan piring makan yang baru, peralatan makan yang baru. Kadang-kadang misalnya anak laki-laki ini harus pakai sendok gambar pesawat. Nah, mungkin dengan begitu dia akan termotivasi, oke, sendok pesawat gitu. Kemudian kalau bosan, kemudian berganti dengan cara yang lain. Itu bisa. Nah, betul sekali. Karena kalau ngomongin soal koleksi, saya juga seorang ibu ya, koleksinya sekarang jadi sendok garpu anak dan piring anak. Jadi benar-benar kalau mau makan tuh tawarin dulu mau yang mana nih, mau Avengers yang mana hari ini atau apa gitu, karena kebetulan cowok. Jadi memang itu trik yang bisa membantu ya dokter ya. Oke, nah seru sekali. Nah semoga itu menjawab pertanyaan yang tadi, karena memang kita sebagai ibu juga harus kreatif seperti itu ya dok ya. Betul, nggak boleh kalah pinter ya. Nggak boleh kalah pintar. Oke, nah berikutnya ada pertanyaan lagi yang seru seperti ini dok. Dok, anak saya ini 10 bulan sudah tidak mau makan yang tim. Dia lebih tertarik nasi ikan goreng dan brokoli rebus. Apakah aman untuk pencernaannya? 10 bulan nih katanya. 10 bulan ya. Untuk anak usia 10 bulan sebetulnya tekstur sudah bisa lebih ditingkatkan ya. Jadi buburnya saringnya juga saring kasar.
dan bisa diberikan yang dilumatkan hanya ringan saja. Dan targetnya sebetulnya adalah di atas usia 1 tahun sudah bisa mulai makan nasi. Jadi yang penting kalau kita lihat teksturnya itu jangan terlalu padat dan jangan terlalu besar sehingga bisa menyebabkan tersedak. Mungkin kalau misalnya kita berikan brokoli, mau ditekan sedikit supaya agak lumat sehingga tidak tergelincir ke dalam. Yang seperti itu masih boleh dimodifikasi. Dan orang tua harus memperhatikan ya pada saat proses makan, meskipun kita sangat mendukung bahwa anak makan sendiri, tidak harus selalu disuapi. Kalau dia berminat untuk makan sendiri, silakan makan sendiri, tapi harus ditunggu. Jadi diperhatikan, jangan sampai ada sesuatu tapi pengasuh atau ibunya tidak ada di tempat. Baik. Jadi sebetulnya kalau makan yang mulai kayak tekstur juga boleh ditingkatkan sesuai dengan kondisi anaknya juga berarti ya dok ya. Kayak dengan lingkungan juga yang bagus. Anak kan juga berbeda-beda. Asal harus diperhatikan betul jadi tidak ekstrim. Oke. Nah kalau misalnya tadi gorengan tuh kayak ikan gorengan gitu masih boleh dok di bawah? Sebetulnya tidak salah. Yang jadi masalah dengan goreng itu sebetulnya adalah kualitas dari minyak penggorengnya. Tapi apabila bentuknya goreng, asal tidak, kalau namanya ikan goreng itu kan bisa tajam ya, pinggir-pinggirnya bisa tajam, bisa terlalu garing. Nah kalau bisa kita juga digeprek sedikit supaya agak hancur, tapi masih terasa gurihnya, itu boleh dimakan oleh anak. Dan kalau bisa ya jangan yang terlalu asin. Jadi misalnya kalau ikan asin itu kan terlalu asin ya, tapi kalau misalnya gurame yang tidak terlalu asin kemudian digeprek sedikit, anak bisa makan dengan baik, dengan potongan yang kecil, itu boleh. Oke, nah dok nyambung nih sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya. Tadi kan ngomongin soal makanan yang terlalu asin, itu berarti hubungannya kan ada, mungkin bisa karena bahan makanannya memang sudah asin atau memang terlalu manis. Nah bagaimana memang kalau kita nih menentukan batasan dari garam atau kandungan garam dan juga kandungan gula dari makanan MPASI? Kira-kira gimana dok? Memang kita tetap mencoba memberikan tanpa, itu boleh dicoba diberikan tanpa gula dan tanpa garam. Dan kalau anak masih menerima tidak ada masalah. Tapi kita perlu ingat bahwa dalam garam itu juga terdapat yodium, yaitu zat nutrisi yang sebetulnya mikronutrien yang diperlukan oleh anak. Nah, kalau kita berikan sedikit seujung garam itu sebetulnya boleh, sehingga paling tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya. Dan ingat, mikronutrien itu tidak hanya gula garam ya, tidak hanya yodium, tapi juga didapatkan dari macam-macam bahan makanan yang lain, yaitu sayuran, buah-buahan. Oke. Jadi betul-betul memang kandungan nutrisi garam memang diperlukan, tapi jumlahnya aja ya, misalnya hanya seujung jari seperti itu ya. Yang dikhawatirkan kan sebetulnya menimbulkan misalnya hipertensi di kemudian hari, sakit jantung di kemudian hari, itu sebetulnya tidak terbukti dengan asupan garam yang sedikit. Paling maksimal juga hanya 0,5 gram dalam 1 hari apabila kita berikan setiap MPASI menggunakan garam sedikit. Dan batas maksimal sodium atau natrium itu sebetulnya masih jauh di atasnya. Jadi tidak apa-apa, masih aman. Masih aman ya. Oke, jadi tenang para ibu-ibu yang mungkin memang kasih sedikit-sedikit garam atau gula ke dalam MPASI-nya ya dok ya. Oke, nah kita lanjut pertanyaannya karena banyak sekali list pertanyaannya. Dan berikutnya ini. Kalau umur sudah, dari Dewi Sartika Santoso menanyakan seperti ini Dokter Aryani. Kalau umur sudah 6, hampir 7 bulan, tetapi psikologisnya seperti tidak mau makan, bagaimana ya dok? Susah buka mulut, bisa dibilang tidak responsif feeding. Nah kalau seperti ini bagaimana dok? Oke, memang tadi berarti tanda kesiapan mungkin secara fisik sudah, tapi kesiapan secara psikologis belum. Nah, kalau bicara mengenai kesiapan secara psikologis, kita justru harus lebih banyak melihat ke arah lingkungan. Bagaimana suasana makan, bagaimana keadaan di meja makan, apakah kita makan bersama, apakah anak itu diberikan suasana yang menyenangkan atau cenderung dipaksa. Karena apabila kita cenderung memaksa anak, maka anak itu mungkin akan lebih menolak, merasa trauma atau takut. Dan sering saya mendapatkan pasien anak-anak yang begitu baru melihat ya, jadi misalnya masuk ke
ruang makan melihat kursi makannya itu sudah teriak-teriak sampai gila-gilaan. Nah, itu adalah akibat dari trauma masa lalu ya. Aduh. Dan yang seperti itu lebih lama menghilangkan traumanya daripada mengajarinya untuk makan. Sebaliknya, ada juga anak-anak yang sebetulnya dia mau makan, tapi teksturnya itu tidak dinaik-naikkan, lupa. Atau pada saat dia mengalami kesulitan sedikit, misalnya menolak tekstur yang lebih tinggi, tidak dicoba terus. Sehingga pada usia 3 tahun, dia betul-betul baru bisa makanan cair. Makanan cair dan pure saja yang sangat halus, usia 3 tahun. Dan dengan begitu, kami juga harus perlahan-lahan memperbaiki kemampuan makan, terutama pengunyahannya. Waduh, jadi betul-betul anak ini tuh harus ibunya juga harus siap ya, siap secara psikis juga, psikologisnya juga, bahwa memang harus sabar, bahwa memang kenaikan tekstur walaupun ditolak itu harus tetap dikasih terus gitu ya dok ya. Jadi bunda-bunda, mama sabar. Iya, seperti juga kemarin kalau kita bicara mengenai ASI, terbaik adalah mengetahui mengenai bagaimana sih cara pemberian ASI, apa yang harus dipersiapkan, what to expect nanti pada saat menyusui. Demikian juga MPASI. Sebelum fase MPASI dimulai, sebaiknya kita sebagai orang tua yang, terutama orang tua yang anak pertama ya, masih baru nih ceritanya. Masih semangat kalau itu dok. Masih semangat, tapi masih muda ya, jadi mungkin belum ada pengalaman, banyak membaca, terutama dari sumber yang tepat tentunya ya, karena informasi di luar sana banyak, tapi sebagian mungkin bisa misleading, jadi kita harus dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira harus seperti apa, rencananya seperti apa, kemudian kita akan bisa memberikan dengan lebih siap. Jadi kita sendiri juga lebih siap secara mental. Nah, itu penting sekali ya, bahwa kesiapan secara mental juga bisa mendukung psikologis anak untuk juga bisa menerima empatinya itu dengan baik, seperti itu ya Dokter Aryani ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini dari Yuli Dwi Haryani. Dok, apa efek pemberian empati terfortifikasi? Apakah mengganggu pertumbuhan berat badannya lebih lambat dari yang homemade? Ini pertanyaannya seru banget Dokter Aryani. Oke, ini pertanyaan yang penting sebetulnya ya. Karena begini, seringkali MPASI terfortifikasi itu diasosiasikan dengan oh itu instan, itu nggak baik gitu ya. Yang lebih baik itu homemade. Memang betul bahwa kalau kita bisa membuat makanan sendiri dari bahan alami itu selalu lebih baik. Hanya saja kadang-kadang pada fase awal pembelajaran seorang anak tidak selalu langsung bisa makan dalam jumlah banyak. Dan untuk bisa mendapatkan terutama zat besi dan zinc dalam jumlah yang cukup, maka kita memerlukan bahan makanan dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk makanan yang terfortifikasi, misalnya bubur fortifikasi, itu biasanya sudah diberikan tambahan, suplementasi atau fortifikasi. Karena untuk bisa keluar itu menggunakan, harus memenuhi syarat Kodeks Alimentarius dari WHO. Jadi, sebetulnya aman dan mengandung mikronutrien dalam jumlah yang cukup untuk anak-anak yang awal baru mulai belajar makan. Nah, bahan-bahan yang ada di dalamnya itu juga sebetulnya bukan bahan instan. Itu semua berasal dari bahan alami yang dikeringkan, sehingga cukup aman, tidak apa-apa. Tentu apabila anak mau makan makanan alami atau homemade dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang banyak, maka silahkan diberikan makanan homemade dalam jumlah yang cukup. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sebetulnya makanan terfortifikasi justru baik ya dok untuk yang memang anak-anak yang membutuhkan suplemen ya dari jumlah berarti jelek karena diasosiasikan dengan instan. Tapi selama anak masih mau makan makanan homemade dalam jumlah yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya, terutama zat besi dan zinc, maka boleh banget harus diberikan makanan yang dibuat sendiri. Oke, luar biasa. Nah, lanjut karena tadi sudah ngomongin soal suplemen nih. Jadi ada pertanyaan yang bagus juga dok. Berikutnya pertanyaan seperti ini dari Winda Septihar. Dok, apakah diperlukan suplemen zat besi pada anak yang sudah mulai empati? Jadi mungkin suplemen tambahan dok, di luar dari makanan yang terfortifikasi tadi yang kita bahas.
Biasanya pada anak yang sudah mulai MPASI, justru risiko untuk kekurangan zat besi ini mulai menurun. Zat besi itu biasanya diberikan pada anak-anak yang ASI eksklusif. Biasanya mulai usia sekitar 4 bulan sampai dengan usia 1-2 tahun. Jadi kalau kita bisa memberikan MPASI dengan zat besi dalam jumlah yang cukup, maka kita bisa lebih tenang dan kita juga harus perhatikan kandungan zat-zat tersebut dan nutrisinya juga harus diperhatikan. Sebetulnya untuk smart parents ya, saya rasa orang tua zaman sekarang ini kan semua smart parents ya. Dengan mudah mommies and daddies ini bisa melihat di Google kandungan zat bahan makanan yang ada di dalamnya dan juga bisa melihat jumlah rekomendasi yang ada. IDAI juga punya rekomendasi untuk pemberian makanan pendamping ASI. Oke, terima kasih Dr. Aryani. Dan berikutnya ada lagi pertanyaan seperti ini. Dari Fizi. Dokter, anak saya 1 tahun. Saya coba buat makan nasi, tapi BAB-nya keras. Apa harus turun tekstur lagi? Nah, usianya 1 tahun ya, Dok? Oke, konstipasi ya. Jadi ada sembelit itu disebut juga konstipasi. Dan ini wajar sekali sebetulnya pada proses pemberian MPASI. Dan pemberian MPASI ini bukan hanya yang usia 1 tahun ke atas mulai makan nasi, tapi juga dari sejak awal. Dari sejak mulai pemberian MPASI itu bisa terjadi risiko untuk sembelit. Karena kan dari yang sebelumnya tidak ada ampas ya, ASI itu ampasnya hanya sangat sedikit. Kemudian diberikan MPASI yang membuat ususnya harus bekerja dan mengeluarkan ampas tersebut, kadang-kadang dalam prosesnya bisa terjadi sembelit. Nah, itu bisa terjadi biasanya kalau terlalu cepat naik tekstur, dan yang kadang kita kurang perhatikan adalah asupan cairan dalam sehari. Jadi, selama asupan cairannya itu cukup, maka biasanya alirannya juga lancar. Nah, boleh diturunkan dulu teksturnya sementara, tapi jangan lama-lama. Maksudnya jangan keenakan ya. Coba dulu seminggu, kemudian kembalikan lagi. Kalau belum, masih sembelit lagi, coba turunkan sedikit lagi, naikkan lagi. Dan ingat, hidrasi itu sangat penting. Boleh juga dilakukan pemijatan lembut pada perut, ya, secara teratur, sehingga bisa mengaktifkan gerakan usus dengan baik. Oke, seperti itu jadi solusinya ya Ibu Marfizi ya. Semoga membantu tipsnya dari Dr. Aryani. Nah, pertanyaan berikutnya Dok, ini juga penting sekali terutama di kondisi-kondisi pandemik seperti ini. Dok, ini pertanyaan dari Nur Widayanti, tips bagi ibu pekerja dong Dok. Nah, kalau ibu pekerja kan berarti harus menyiapkan makanannya bagaimana nih? Silakan Dr. Aryani. Nah, untuk ibu bekerja, kalau memang harus menyiapkan makanan sendiri, maka boleh saja dipersiapkan dalam jumlah untuk beberapa porsi. Biasanya ibu-ibu melakukan itu. Tapi yang harus sangat diperhatikan adalah bagaimana cara pengolahannya, penyimpanannya, dan memanaskannya kembali. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi, sebisa mungkin makanan itu langsung dibagi dalam porsi-porsi. Jadi jangan satu wadah besar kemudian dipanaskan berulang-ulang. Nanti zat gizinya akan berkurang karena pada setiap kali pemanasan itu pasti ada zat gizi yang rusak. Jadi kita bagi dalam porsi-porsi kecil, kemudian disimpan di kulkas dengan suhu yang sesuai. Jadi kulkasnya itu kalau bisa jangan sering dibuka-buka. Kemudian harus dipanaskan dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius, sehingga apapun kuman yang ada di dalamnya apabila ada, karena kan prosesnya pasti tidak steril ya, tapi kita simpan, kemudian kita panaskan dengan suhu di atas 70 derajat Celcius dan ditunggu sampai dingin untuk diberikan kepada anak. Ingat yang tadi gambar termometer, pada saat kita memberikan kepada anak atau pada saat menunggu untuk dingin, jangan sampai makanan itu berada dalam suhu antara 5-60 derajat Celcius dalam waktu lebih dari 2 jam. Malah sebisa mungkin tidak lebih dari 1 jam. Karena dengan demikian akan memberikan kesempatan bagi bakteri untuk tumbuh. Dan sisanya juga tetap di dalam kulkas sampai dengan saat diperlukannya nanti. Oke, terima kasih Dr. Aryani. Jadi seperti itu jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah ternyata Dok,
waktu kita tuh tinggal sedikit lagi, tapi saya memberikan satu kesempatan pertanyaan lagi, boleh ya dokter ya? Oke. Nah, seperti ini pertanyaannya, dokter, bagaimana cara melatih mengunyah yang baik? Jadi mungkin suka ngemu kali anaknya ya, atau gimana? Ini pertanyaan dari Peres Purnamasari. Oke. Nah, sebagian anak memang kadang-kadang mengunyahnya masih belum sempurna ya. Sebenarnya proses mengunyah dan menelan itu adalah proses yang sangat kompleks. Yang karena kita sudah lakukan sehari-hari secara otomatis, maka kita tidak merasakan. Karena sebetulnya makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian oleh lidah dibagi ya ke gigi, kemudian untuk dikunyah, terutama makanan yang dengan tekstur yang lebih kasar itu biasanya dilempar ke belakang, ke arah gusi, supaya bisa dikunyah dengan gigi geraham. Karena gigi seri ini gunanya kan untuk memotong. Jadi dia tidak bisa memotong makanan yang sifatnya teksturnya lebih kasar, misalnya daging-dagingnya. Nah, setelah proses pengunyahan itu, kemudian lidah secara otomatis akan mengumpulkannya kembali ke tengah, membuat seperti bolus makanan, dan melemparnya ke belakang untuk ditelan. Nah, proses ini kalau dijabarkan kan kedengarannya kompleks ya, tapi kita sudah melakukannya sehari-hari secara otomatis. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak itu apabila otot-ototnya belum terlatih dan lidahnya juga belum terlatih untuk memindahkan makanan? Yang terjadi adalah anak hanya bisa menyimpan makanan di bagian depan, kemudian dia terpaksa mengemut dan berusaha menghancurkan makanan itu dengan gigi depannya. Yang untuk tekstur yang lebih kasar itu sulit. Jadi seperti ini. Jadi makanan dikumpulkan di depan, berusaha digigit dengan gigi depan. Nah, untuk anak-anak seperti ini biasanya perlu dilakukan latihan sedikit. Jadi dengan massage yang di area oromotor. Jadi diberikan pemijatan di area oromotor dan kemudian nanti dia akan bisa makan dengan baik. Pijatan yang dilakukan itu biasanya mulai dari sini ke bawah, kemudian ke sini. Kemudian kita lakukan pijatan lagi dari sini keluar ke arah luar. Kemudian ke sudut bibir lagi dengan melewati ini. Bagian yang di sini ada otot mengunyah ya. Kalau kita tekan gigi kita ada yang menonjol, itu adalah otot mengunyah. Dan nanti masih ada lanjutannya di sekitar mulut. Untuk anak-anak ini, yang perlu kita perhatikan juga adalah kemampuan bicaranya. Karena sebetulnya otot yang digunakan untuk mengunyah dan otot yang digunakan untuk bicara, itu kurang lebih sama. Seringkali anak-anak yang makannya belum pintar ya, belum pandai mengunyah, itu biasanya mengalami keterlambatan juga pada bicaranya. Dengan melakukan stimulasi, pelatihan, maka dua-duanya akan berkembang dan biasanya bisa mengunyah dengan baik. Tentu apabila tetap belum bisa, ini kan ringan ya, kita coba di rumah, maka harus dibawa ke dokter untuk dilihat apakah perlu diberikan bantuan yang lebih terprogram. Oke, baik, terima kasih dokter. Dan satu lagi boleh ya, satu lagi ya dokter. Dan mungkin Bapak Ibu bunda-bunda satu lagi pertanyaan. Nah ini juga banyak sekali yang mungkin menjadi pertanyaan bunda-bunda sekalian. Izin dok, menyiapkan empasi 6 bulan yang terbaik sebenarnya bagaimana? Ini pertanyaan dari Fadiah Zahrina. Boleh cemplang-cemplung di slow cooker atau di blender atau harus beda-beda nyiapinnya? Nah ini ada slow cooker, ada blender, ada macam-macam. Ini menarik karena slow cooker itu sebetulnya kita harus berhati-hati terutama pada suhunya. Jangan dibiarkan makanan berlama-lama ada di slow cooker karena ingat tadi apabila suhunya turun, terutama apabila slow cookernya dibuka-buka, maka akan menyebabkan risiko kontaminasi. Sebetulnya selama slow cooker masih tertutup terus, itu lumayan ya, risiko kontaminasi itu tidak terlalu tinggi karena slow cooker itu biasanya suhunya lebih dari 70 derajat sampai dengan sekitar 130 derajat. Tapi apabila kita buka slow cookernya, maka suhunya akan turunnya sekitar 10-15 derajat Celcius, sehingga akan di bawah dari suhu 60 derajat Celcius, mulai berisiko untuk terkontaminasi. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama dan jangan dibuka-buka slow cookernya. Nah kemudian untuk penyiapan makanan dihancurkan bersama-sama boleh, tapi sebetulnya ada metode yang memisah-misahkan makanan, jadi makanan masing-masing dihancurkan sendiri-sendiri, kemudian diletakkan pada piring makan terpisah-pisah. Jadi bentuknya lumat semua,
tapi tidak diublek jadi satu. Misalnya ada 3-4 bahan makanan, itu tidak diublek jadi satu, melainkan dibuat seperti piring kita. Jadi karbohidrat, kemudian protein, kemudian sayur mayur, dan sebagainya. Nah, dengan begitu anak sebetulnya lebih akan bisa merasakan taste, rasa, dibandingkan dengan kalau di blender jadi satu. Dan itu sebetulnya adalah cara yang baik untuk mengajarkan kepada mereka rasa, sehingga mereka lebih mengenal rasa itu pada saat kita naik tekstur. Misalnya di usia 11-12 bulan, pada saat makannya sudah tidak dihancurkan jadi satu lagi, anak lebih akan bisa mengenali rasa itu lagi. Begitu. Oke, nah Dokter Aryani, terima kasih. Aduh sayang sekali bahwa kita harus sebentar lagi berpisah karena memang durasinya sudah lewat ternyata. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Dokter Aryani atas sharingnya hari ini, sungguh betul-betul menjawab. Tapi mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Dokter Aryani juga nanti boleh langsung ke tempat praktek Dokter Aryani atau mungkin nanti akan ada jadwal konsultasi online juga. Oke, sebelum saya menutup, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda dan mama-mama di rumah tetap tenang bahwa memang empati ini harus ibunya juga siap mental, kita pasti bisa melewati ini semua karena anak itu ada tumbuh kembangnya masing-masing. Jadi setiap anak itu unik, jadi tetaplah menjadi ibu yang kreatif. Nah, seperti itu Bapak Ibu, para dokter sekalian dan bunda-bunda dan mama di rumah. Saya Dr. Grace Hananta undur diri bersama dengan Dr. Aryani dan sampai jumpa besok di live webinar series berikutnya. Bye. Terima kasih Dr. Aryani. Terima kasih.